Assalamualaikum adik-adik, apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu ya. Di sini Kak Lina mau membahas tentang sistem pernafasan. Sebelum belajar, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kalian apa sih itu bernafas? Bernafas adalah proses memasukkan udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida dan uap air. Nah, tujuan dari proses bernafas yaitu untuk memperoleh energi. Manusia bernafas melalui alat-alat pernafasan yang mempunyai struktur dan fungsi yang berbeda-beda. Lalu, apa aja sih organ-organ penyusun sistem pernafasan manusia? Yang pertama, rongga hidung, kemudian menuju ke faring, kemudian menuju ke laring, kemudian menuju ke trakea, ke bronkus, bronkeolus, dan yang terakhir paru-paru. Baik, selanjutnya Kak Lina mau menjelaskan secara detail mengenai organ sistem pernafasan. Organ sistem pernafasan yang pertama yaitu hidung. Hidung merupakan alat pernafasan paling awal yang dilalui udara. Di dalam rongga hidung terdapat rambut kecil yang bernama silia dan selaput lendir. Rambut kecil berguna untuk menyaring udara kotor yang masuk melalui hidung. Sedangkan selaput lendir menghasilkan lendir yang berfungsi menangkap udara kotor yang lolos oleh saringan rambut kecil, kemudian menghangatkan suhu udara yang masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara. Kemudian rongga pernafasan yang kedua yaitu faring. Faring merupakan rongga persimpangan antara jalan udara pernafasan dan jalan makanan. Kemudian yang ketiga yaitu laring. Laring merupakan saluran udara dan berperan dalam pembentukan suara. Selanjutnya yang keempat yaitu trakea atau batang tenggorok. Trakea berfungsi sebagai tempat lewatnya udara. Selanjutnya yang kelima yaitu bronkus atau cabang batang tenggorok. Di daerah dada, trakea bercabang dua ke kiri dan ke kanan yang disebut sebagai bronkus. Selanjutnya ada organ bronkeolus. Bronkeolus merupakan cabang-cabang dari bronkus. Selanjutnya yang terakhir yaitu paru-paru. Paru-paru merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Di dalam paru-paru akan ditemui gelembung halus kecil yang disebut sebagai alveolus. Alveolus merupakan gelembung-gelembung halus atau gelembung paru-paru yang sangat tipis tetapi elastis dan mengandung kapiler-kapiler darah. Pada alveolus inilah pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida terjadi. Tadi kita sudah mempelajari mengenai organ sistem pernafasan manusia. Sekarang kita akan membahas mengenai mekanisme pernafasan. Pernafasan manusia dibedakan menjadi dua, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Oke, sekarang kita akan membahas pernafasan dada. Pernafasan dada dibagi menjadi dua, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Yang pertama, fase inspirasi. Di fase inspirasi pernafasan dada, otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, volume paru-paru mengembang, dan tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar, sehingga udara luar masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan pada fase ekspirasi pernafasan dada, otot antar tulang rusuk relaksasi, sedangkan tulang rusuk menurun, volume paru-paru mengecil, tekanan udara dalam paru-paru lebih besar dibandingkan dengan tekanan udara luar, sehingga udara keluar dari paru-paru. Nah, jadi fase inspirasi dan fase ekspirasi itu saling berlawanan ya. Baik, sekarang kita akan menuju ke pernafasan perut. Pernafasan perut dibagi menjadi dua, sama seperti pernafasan dada, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi.
Pada fase inspirasi pernafasan perut, diafragma berkontraksi, posisinya dari melengkung menjadi mendatar, paru-paru menjadi mengembang, tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar, sehingga udara masuk. Sedangkan pada fase ekspirasi pernafasan perut, otot diafragma relaksasi, posisi dari mendatar kembali melengkung, paru-paru mengempis, tekanan udara di paru-paru lebih besar dibandingkan tekanan udara luar, sehingga udara keluar dari paru-paru. Selanjutnya kita akan membahas mengenai frekuensi pernafasan. Frekuensi pernafasan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu usia. Semakin muda usia seseorang, maka semakin cepat frekuensi pernafasannya. Yang kedua yaitu tinggi badan. Semakin tinggi, maka semakin cepat frekuensi pernafasannya. Yang ketiga yaitu posisi badan. Ketika seseorang itu berdiri, maka semakin cepat frekuensi pernafasannya dibandingkan orang yang berbaring. Yang keempat yaitu aktivitas. Semakin aktivitas seseorang itu berat, maka semakin cepat frekuensi pernafasannya. Yang kelima yaitu suhu tubuh. Semakin rendah suhu tubuh seseorang, maka frekuensi pernafasannya lebih cepat dibandingkan suhu yang tinggi. Yang keenam yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin laki-laki lebih cepat frekuensi pernafasannya dibandingkan dengan perempuan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam volume pernafasan. Yang pertama, volume udara tidal. Volume ini memiliki ukuran 500 ml. Volume udara tidal merupakan volume udara yang masuk dan keluar akibat pernafasan biasa. Kemudian yang kedua yaitu volume komplementer atau cadangan inspirasi dengan ukuran volume 1500 ml. Volume udara komplementer merupakan volume udara yang dapat masuk ke dalam paru-paru setelah melakukan inspirasi normal. Kemudian yang ketiga yaitu volume udara suplementer atau cadangan ekspirasi dengan ukuran volumenya 1500 ml. Volume udara suplementer merupakan volume udara yang masih dapat dikeluarkan setelah melakukan ekspirasi normal. Selanjutnya yang keempat yaitu volume udara residu, yaitu dengan ukuran 1000 ml. Volume udara residu yaitu volume udara yang tersisa di dalam paru-paru yang tidak dapat diekspirasikan. Selanjutnya yang kelima yaitu kapasitas vital paru-paru dengan ukuran 3500 ml. Kapasitas vital paru-paru adalah volume udara yang dapat diembuskan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi secara maksimal. Nah, kapasitas vital paru-paru ini merupakan gabungan antara volume udara tidal ditambah volume udara suplementer ditambah volume udara komplementer. Selanjutnya yang keenam yaitu kapasitas total paru-paru, yaitu dengan ukuran 4500. Kapasitas total paru-paru merupakan volume udara yang tertampung secara maksimal di dalam paru-paru. Nah, kapasitas total paru-paru merupakan gabungan antara kapasitas vital paru-paru ditambah volume udara residu. Mungkin itu saja yang bisa Kak Lina sampaikan. Semoga materi yang tadi bisa bermanfaat ya. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.